Halo semuanya, apa kabar? Jujur, minggu ini tensi dunia lagi tinggi banget ya. Kita baru aja ngelewatin akhir Februari yang kelam dan sekarang udah masuk Maret 2026. Eskalasi antara AS, Israel, dan Iran benar-benar ngubah peta perjalanan dunia. Buat kalian yang lagi pegang kontrak kerja dari Jerman, lagi nunggu Culasung Bescheid buat kuliah, atau sudah siap-siap Ausbildung tahun ini, gue tahu apa yang ada di pikiran kalian. Bisa berangkat nggak ya? Atau visa gue bakal dipending juga nggak ya? Di video kali ini kita bakal bahas politiknya, tapi kita bakal bedah habis dari sisi teknis gimana nasib pengajuan visa kalian di kedutaan. Dan gimana caranya dapat tiket pesawat yang nggak bikin tabungan ludes karena rute penerbangan dunia lagi berantakan. Ini adalah panduan survival logistik buat kalian pejuang Jerman di tengah krisis 2026. Let's dive in. Dein Name? Halo, wie geht's dir? Nama gue Damario Sujono, gue sekarang bekerja full-time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen, selamat datang di YouTube channel gue, di mana gue ngepost video seputar pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FSJ, Studium, Au Pair, dan sharing berita kehidupan di Jerman untuk membantu lo sukses berkarir di Jerman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar lo nggak ketinggalan video terbaru gue. Sebelumnya juga gue mau ngucapin terima kasih villain dang untuk support kalian selama ini, karena tanpa support kalian gue nggak akan sekonsisten ini bikin video tentang Jerman gitu. Seperti biasa, sumber berita dan timestamps ada di kolom deskripsi karena gue value waktu lo dan lo tahu apa yang akan gue bahas di video ini. Gue mulai ke part pertama nih, bedah tuntas nasib visa. Oke, poin pertama yang paling krusial adalah visa. Gue tahu banyak yang tanya, "Bang, kalau perang apakah kedutaan Jerman di Jakarta bakal tutup?" Jawabannya sangat kecil sih kemungkinannya. Jerman itu kan negara yang sangat sistematis. Selama Indonesia bukan wilayah konflik, operasional kedutaan atau VFS global tetap jalan. Tapi ada 3 perubahan besar yang terjadi per Maret 2026 nih, teman-teman. Yang pertama, itu ada verifikasi dokumen yang lebih ketat. Sejak konflik pecah, Uni Eropa memperketat Schengen Information System, artinya verifikasi latar belakang atau background check nih teman-teman. Kali kalian bakal lebih dalam lagi. Kalau dulu proses visa kerja Fachkräfte biasanya selesai dalam 3 minggu, sekarang kalian harus siap mental kalau molor jadi 6-8 minggu. Kenapa? Karena otoritas di Jerman lagi full power memantau arus migrasi dari wilayah konflik, jadi buat kalian, sabar adalah kunci. Jangan resign dari kerjaan di Indo sebelum visa benar-benar nempel di paspor ya. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Yang kedua, isu digital nomads dan pengungsi nih teman-teman. Ingat, di Jerman sekarang juga lagi sibuk menangani potensi arus pengungsi baru dari Timur Tengah. Ini bisa bikin slot janji temu di VFS Global jadi lebih rebutan. Tips dari gue, cek portal jam 2 pagi atau jam 8 pagi waktu Jakarta. Jadi sistemnya sering update kuota di jam-jam itu nih teman-teman. Dan jangan pakai calo, ini penting nih. Sistem 2026 sudah pakai verifikasi biometrik wajah yang susah diakalin. Jadi itu penting tuh. Yang ketiga, bukti keuangan atau spare konto. Karena inflasi akibat perang, per 1 Maret 2026 ini ada kemungkinan standar spare konto atau standar gaji minimal di kontrak kerja bakal ditinjau ulang oleh Bundesagentur für Arbeit. Pastikan gaji di kontrak kalian masih di atas ambang batas terbaru. Kalau pas-pasan banget, ada resiko visa ditolak karena dianggap tidak mampu memenuhi biaya hidup yang lagi naik. Cek lagi kontrak kalian ya teman-teman, kalau perlu diskusikan sama calon bos yang ada di Jerman. Itu bagian kedua, gue pengen ngomongin strategi cari tiket pesawat ke Jerman di tengah krisis nih. Sekarang kita bahas yang paling bikin pusing, tiket pesawat. Dunia penerbangan nih lagi kacau banget nih teman-teman nih. Jalur udara di atas Iran, Irak, dan sebagian Suriah itu non-flight zone. Alhasil pesawat dari Jakarta ke Frankfurt yang biasanya ibaratnya lempeng aja, sekarang harus melakukan manuver besar. Kenapa tiket mahal banget? Logikanya simple, muter jauh, plus bahan bakar lebih banyak, plus waktu terbang lebih lama, plus asuransi pesawat naik.
karena lewat zona bahaya. Dan hasilnya, harga tiket ekonomi sekali jalan yang biasanya 10 juta, sekarang bisa tembus sampai 25 juta, teman-teman. Gimana cara siasatin di Maret 2026 ini sih? Nah, pertama, hindarin transit di segitiga emas Teluk. Untuk sementara hindari transit di Doha, Qatar, Dubai, atau Abu Dhabi. Bukan karena maskapainya nggak bagus, tapi mereka tetap yang terbaik. Tapi resiko delay atau pembatalan mendadak karena penutupan ruang udara yang itu tinggi banget di daerah-daerah itu. Kalian nggak mau kan terdampai di Dubai saat ada serangan balasan. Jadi, pilih rute dengan Northern Way atau jalur utara. Coba cari maskapai yang terbang lewat arah Cina, Mongolia, lalu masuk ke Eropa lewat utara, Turki atau Skandinavia. Turkish Airlines masih menjadi opsi yang lumayan stabil karena mereka punya akses unik ke ruang udara tersebut nih, teman-teman. Itu juga satu opsi. Opsi direct flight atau transit di Asia Tenggara atau Eropa. Cek Garuda Indonesia, cuma spill, lalu lanjut ke kereta ICE ke Jerman atau pakai Singapore Airlines yang biasanya rutenya lebih ke selatan atau utara tergantung situasi harian. Harganya emang lebih mahal tapi jauh lebih aman dari risiko pembatalan perang. Gunakan fitur flexible ticket. Di tahun 2026 ini, jangan sekali-kali deh beli tiket non-refundable. Itu jangan pernah. Tambah sedikit biaya buat fitur reschedule gratis. Situasi perang ini dinamis, pagi aman, sore bisa tutup bandara. Tips pro nih, kalau kalian baru mau beli tiket buat keberangkatan musim panas, Agustus atau September tahun ini, saran gue booking sekarang, tren harga nggak akan turun selama konflik masih panas. Pakai kartu kredit yang punya asuransi perjalanan built-in untuk proteksi ekstra. Ini juga penting nih. Bagian ketiga, gue pengen ngomongin persiapan mental dan dana darurat. Terakhir, gue mau ngomongin soal mental dan uang cadangan. Kalian harus tahu, sampai di Jerman nanti urusan logistik belum selesai nih. Karena harga minyak dunia naik, ongkos taksi dari bandara ke tempat tinggal lo, dan harga tiket kereta Deutsche Bahn, mungkin bakal ada surcharge sedikit, ada agak kenaikan sedikit. Checklist persiapan akhir, uang tunai, bawa euro, tunai lebih banyak dari biasanya. Karena dalam kondisi global, kadang sistem kartu kredit internasional bisa mengalami glitch sesaat. Pegang minimal 500 euro di kantong buat jaga-jaga aja nih. Aplikasi pemantau, install aplikasi Nina atau Katwarn, aplikasi peringatan dini di Jerman. Ini penting buat dapat info kalau ada perubahan kebijakan keamanan di sana nih. Kontak darurat, simpen nomor KBRI Berlin, KJRI terdekat, Frankfurt, Hamburg, atau München di HP dan dicatat di kertas, masukin ke dompet. Teman-teman, gue tahu ini berat, mau berangkat kerja buat memperbaiki nasib. Malah dunianya lagi begini nih kan. Tapi percayalah, Jerman itu negara yang butuh stability. Mereka bakal lakuin segala cara supaya tenaga kerja kayak kita tetap bisa masuk karena industri mereka nggak boleh mati. Oke, teman-teman, itu aja. Jadi jangan menyerah. Intinya visa tetap jalan tapi lebih lama, tiket pesawat mahal tapi tetap ada jalannya. Jangan batalin mimpi kalian cuma karena berita di TV, YouTube. Tetap pantau perkembangan, hitung matang-matang biayanya, dan berangkatlah dengan persiapan yang 200% lebih matang. Oke, kalau kalian menganggap video ini bermanfaat, gue berharap kalian bisa klik tombol like, komen, dan subscribe. Bagikan juga ke Instagram atau WhatsApp sesama pejuang Jerman supaya nggak ada yang panik sendirian nih, karena selalu ada jalan, oke? Kalian tim mana nih? Yang udah dapet visa atau yang masih nunggu kontrak? Cerita di kolom komentar ya, kita bahas bareng-bareng di sana. So, vielen Dank sudah nonton sampai habis. Tetap tenang, tetap semangat, stay safe, and sampai ketemu di Jerman. Oke, kalau lo masih nonton video ini dan belum subscribe, boleh dong subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video terbaru gue. Tulis juga di kolom komentar kalau lo pengen request tema tertentu seputar pendidikan Jerman atau kehidupan di Jerman. Oh iya, join juga membership di channel gue untuk dapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman A1, A2, dan recordingnya. Oke, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao. Tiket mahal, oh my god. Come on, kapan ya turunnya?